What's that? Monica. Hey, Monica. Oh my God, Monica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada. Semoga di kesempatan malam Jumat kali ini pada kabar baik lur. Yang jelas pada kabar baik, tetap semangat, lancar rezekine lur. Lancar rezekine dan usahanya juga bagus lah, saya doakan lah. Saya doakan yang jualan juga laris. Spesial di kesempatan malam hari ini lor, kita akan mengupas tentang kesurupan yang dimana-mana lagi trading kesurupan jin dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi ketika seseorang kesurupan jin, kesambet jin ya. Caranya nambahnya piye lho. Banyak cara untuk menangani orang kesurupan. Tentunya di setiap orang, di setiap tempat, di setiap organisasi punya cara masing-masing yang berbeda loh. Tapi cara kumbang malam agak sedikit unik loh. Cara nangani orang-orang kesurupan. Sebelum kita menangani, sebelum kita membacakan mantra untuk orang yang kena kesurupan ini, perlu kita ketahui dulu loh. Yang kesurupan ini ditanya dulu kepada yang nganter, yang nyari kita. Kesurupannya kapan? Baru atau sudah semalam atau sudah seminggu atau berapa hari? Yang kedua ditanya, dia bisa tidur atau tidak? Dan tidak tidur berapa hari? Itu ditanya loh. Kenapa? Karena banyak orang dikira kesurupan kesambet jin. Ternyata beliaunya kesurupan karena permasalahan hidup loh. Karena problem yang tidak kuat untuk menghadapi sehingga mengakibatkan pola pikirnya ngeblank loh. Akhirnya gaya-gayanya kayak orang kesurupan itu. Padahal beliaunya jiwanya yang kena ngeblank otaknya. Jadi harus diketahui ini dulu. Kalau sudah tahu sumbernya baru kita mengadakan penanganan. Cara pengobatannya. Kesurupan baru terjadi, saya rajanya itu berontak gereng-gereng, biarin aja loh. Biarin, kita datang cari orang yang melihat, suruh minggir semua dulu, minggir gitu aja, suruh minggir. Yes, kelihatan kayak orang sakti gitu aja, pura-pura harus minggir. Setelah minggir semua, si pasien kesurupan ini lalu dibawa ke tempat yang tenang, yang jauh dari kerumunan orang. Ya, kalau sudah dibawa ke tempat yang sekiranya nyaman, baru kita mulai menangani loh. Kalau pasiennya berontak loh, itu butuh temen loh. Butuh temen untuk megang. Kalau pasiennya biasa cuman senyum-senyum lihat kamu, cengar-cengir nangis sendiri nggak masalah. Tapi kan ada yang kesurupan tuh gerung-gerung berontak sama kita loh. Oke. Caranya setelah itu ada teman yang megang, ditepuk sebentar 3 kali. Setelah ditepuk, ditanya, ini biasanya kan beliaunya langsung, mas saya itu yang menguasai tempat ini, saya yang ini, kadang bicara seperti itu, ngelantur bicaranya loh. Kalau dia ngomong seperti itu langsung dijawab, kamu jangan macam-macam, jangan langsung, saya rajanya yang punya tempat ini, enggak tak bakar kamu, gitu. Cara pertama, ternyata lawan, oh enggak bisa ini sarung, sikat lor, buang gitu langsung orangnya, sikat aja, yang sekiranya tidak membahayakan loh, ngobot jual atau cangkemnya ya geten. Sikat yang enggak membahayakan, pukul untuk menyadarkan. Setelah dipukul, orangnya masih berontak, lawan-lawan, nah baru gunakan jurus inti loh. Jurus intinya gimana? Bacakan ilmu Sungai Raja, bacakan ke air putih, ya kan? Setelah dibaca ke air putih disuruh minum. Suruh minum, kita biarkan, pasti orangnya akan tenang loh. Setelah dikasih itu, apapun jinnya, insya Allah loh, orangnya itu nanti akan santai, tenang. Setelah dia orangnya tenang, baru kita bisa pulang loh. Tapi masalahnya, ketika orang itu dikasih minum air itu nggak mau.
Ya, kasih air minum itu nggak mau, mah dilempar, dibuang. Nah, caranya gimana? Sama, bacain ulang, dicucikan ke mukanya. Kalau nggak mau, siramkan gitu aja, siramkan orangnya. Tinggal tutup, sudah ditunggu berapa, paling lama 15 menit lur, dia sudah nggak gereng-gereng lagi. Asal ditinggal lur, jangan sampai ada kerumunan. Kalau nanti ada kerumunan, ada yang megang-megang, ditunggu, wah itu nggak bakalan sembuh-sembuh lur. Karena apa? Karena kesurupan ini ada beberapa hal yang harus diketahui, harus dipelajari. Yang mungkin kalau saya jelaskan butuh waktu yang sangat panjang lur. Nanti akan kita jelaskan berseri. Insya Allah Jumat besok kita akan jelaskan tentang jin-jin yang sing suka ngusili menungso lur. Nanti akan jelaskan, ya. Setelah kembali lagi lur, setelah 1/4 jam beliaunya sadar, tinggal kita pulang. Ya. Kalau beliaunya tidak sadar setelah 1/4 jam, datengin lagi lur, kita masuk langsung sampaikan, ya kan? Langsung sampaikan gimana? Kamu nggak usah macam-macam. Jin wis ora ono awakmu. Nek kowe jek gremeng macam-macam kayak gitu, tak sikat dhewe kamu nanti. Kamu jangan membuat masalah di area sini. Bicaranya yang tegas loh. Jangan yang tegas, menekan dia agar tidak berulah. Ya, udah kita tunggu. Ternyata dia sudah tenang, diam nggak apa-apa. Okay? Ternyata anak ini masih melawan lagi loh, melawan lagi. Sudah, itu bukan jin, itu bukan apa-apa, jelas itu jiwanya yang kena. Caranya gimana? Cukup anaknya kencang tali, naikkan mobil, bawa ke RSJ loh. Selesai itu. Lah kok malah dibawa ke RSJ? Wah, anak ini nggak gila kesurupan. Itu kan menurut kamu. Saya yakin kalau dibacakan amalan ini ternyata masih menentang, itu bukan jin. Tapi jelas dia jiwa dan pikirannya yang kena. Ada satu problem yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Sehingga muncul satu keputusasaan, dan inilah cara meluapkannya. Dia harus bungo-bungo, harus nangis, harus ini, untuk meluapkan apa yang ada di pikirannya. Ngamuk-ngamuk, harus telanjang, lari kanan kiri. Apalagi sampai 1 kali 24 jam lur. 1 kali 24 jam dia tidak tidur, jelas itu ngeblank udah lah. Langsung dibawa ke dokter saraf atau ke RSJ aja. Kamu nggak usah sok pinter, wah ini demi itu nggak usah lor. Terus sampaikan biar dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke RSJ. Sarankan gitu. Kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya udah tinggal pulang gitu aja, selesai. Udah cuma sesimpel itu, ya. Lakukan aja itu. Nanti insya Allah akan baik, ya. Asal ada keberanian buat kita menangani orang-orang kesurupan. Nah, ini ada satu hal yang perlu diketahui. Bagaimana kalau ternyata kesurupannya itu massal, kayak di SD, di SMA atau di pondok pesantren dan lain sebagainya yang terjadi itu. Cara nangani gimana? Kalau kesurupannya massal lho, wis digo banyu saember sirame biyok itu tinggal mulai tutup udah selesai. Jangan ada kerumunan lagi, sembuh sendirinya semua itu. Udah buktikan aja, bacakan itu ke ember, siramkan semua, tutup pun tinggal. Ditunggu, nggak usah lama-lama, paling tunggu 30 menit sembuh. Kalau ternyata dia ndak pergi jin-jinnya, biarin aja. Dia akan hilang sendiri, nggak perlu tuh dikebut-kebut begini, nggak perlu. Kenapa? Ya lakukan aja, jangan tanya kenapa, nanti apa hasilnya. Ya, apa hasilnya saya nanti tunggu informasinya. Insya Allah di edisi besok akan kita kupas tentang jin-jin yang seperti apa yang suka mengusili manusia itu. Bener nggak jin itu yang mengganggu, yang menunggu tempat itu, ya? Itu sekelumit sebatas pengalaman saya tentang kerasukan lor. Yang jelas kita harus bener-bener punya wibawa, bener-bener punya pengalaman untuk mengatasi kesurupan ini. Jangan sampai kita kalah dengan yang kesurupan, yang artinya kesurupan minta, saya belikan nasi goreng, kamu belikan, kalah lor kamu. Saya minta menyan, kamu kasih, kalah lor kamu. Sikat, jangan dikasih, hal-hal seperti itu. Seperti tak sampaikan tadi. Ya, kalau ternyata yang tak sampaikan itu mereka mental, udah tinggal aja, tinggal. Aku yakin itu bukan jin, tapi beliaunya punya masalah yang harus diselesaikan tadi, biar diurus mereka masalah aja. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada sedulur-sedulurku yang punya pengalaman lain dengan apa yang tak sampaikan. Insya Allah semoga dengan adanya ini akan ada manfaat buat dulur-dulurku di luar sana.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nawas, Lur.